sekarang, apakah saudara percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita? Percaya. Pakai baju apa? Nggak terlihat. Di mana 2-3 orang berkumpul, di situ aku ada. Kita percaya Tuhan ada, tapi kita tidak bisa melihat. Jadikan semua bangsa muridku, ketahuilah aku menyertai kamu. Kita percaya, kita pergi beritakan Injil, Tuhan bersama-sama kita, tapi kita tidak lihat. Tapi Dia yang akan datang di ujung zaman itu, caranya seperti waktu kamu melihat Dia naik ke surga. Nah, saudara-saudara, waktu Yesus naik ke surga, apakah terlihat? Kisah 1 ayat 9 tadi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia, disaksikan oleh mereka. Berarti itu Yesus yang naik itu bisa disaksikan dengan mata telanjang. Maka itu menjadi pola pada waktu Dia datang kembali kali kedua. Millard Erickson bilang, pernyataan di Kisah 1 ayat 11 yang menyatakan bahwa Yesus akan kembali dengan cara yang sama seperti Dia naik ke surga, menyatakan secara tidak langsung bahwa Dia akan kembali secara jasmani. Ingat ya, sebelum Natal Yesus hanya Allah, bukan manusia, dan karenanya hanya roh, tidak punya tubuh manusia. Pada waktu Natal Dia datang ke dalam dunia, Dia mengambil kemanusiaan, maka Dia sekarang mempunyai tubuh, jiwa, roh manusia, tapi Dia tetap Allah. Maka Dia Allah, lalu Allah dan manusia menyatu di dalam satu pribadi Kristus. Setelah Dia mati dan bangkit, apakah Dia berhenti jadi manusia? Tidak, Dia tetap jadi manusia. Kalau begitu, Yesus yang naik ke surga masih punya tubuh manusia? Ya, masih punya. Tapi karena tubuh di bumi ini tidak cocok untuk ke surga, maka waktu Yesus bangkit, tubuhnya diubah menjadi tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan. Dengan tubuh kebangkitan dan tubuh kemuliaan inilah, maka Dia naik ke surga. Maka di surga sekarang Yesus punya tubuh, tapi tubuh kebangkitan. Karena tubuh kebangkitan, maka tidak lemah, tidak terbatas seperti tubuh kita ini. Tapi bukan roh, itu tubuh. Ingat Tuhan Yesus waktu bangkit, murid-murid sementara kunci pintu semua, tiba-tiba Dia muncul, damai sejahtera bagimu. Berarti setelah itu Dia bilang, Thomas, mari pegang. Artinya itu bisa dipegang. Kalau itu bisa dipegang, itu bukan hantu, itu bukan roh, bisa dipegang, itu berarti tubuh. Tapi kalau tubuh, bagaimana tembus tembok? Berarti ini tubuh yang telah terupgrade, tubuh yang sudah dinaikkan kualitasnya, maka bisa diraba, bisa disentuh, tapi bisa tembus tembok. Dan pada waktu Dia naik ke surga dengan tubuh seperti itu, maka waktu Dia datang kembali kali kedua, Dia masih datang dengan tubuh fisik, tapi yang sudah dimuliakan, tubuh kebangkitan. Karena itu maka sebagaimana kalau Dia datang secara roh, tidak ada yang bisa lihat. Tapi sebagaimana Dia naik ke surga dan bisa dilihat, itu berarti fisik. Maka waktu Dia datang kedua kali juga, Dia datang secara fisik dan karenanya bisa terlihat. James and Fausset and Brown, Dia datang kembali bukan yang lain, tetapi Yesus yang sama, yang seperti kamu telah melihat Dia pergi, dengan cara yang sama Dia akan datang sebagai pribadi secara kasat mata. Dan sejumlah ayat kitab suci memang menyatakan bahwa waktu Yesus datang kedua kali, orang akan melihat Dia. Matius 24 ayat 30. Pada waktu itu akan tampak anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia datang di atas awan-awan. Mereka melihat. Matius 26 ayat 64. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepada, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa di atas awan-awan di langit. Markus 13 ayat 26. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan. Wahyu 1 ayat 7. Lihatlah, Dia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia. Maka pada waktu Yesus datang kedua kali, saudara tidak punya karunia penglihatan juga, pasti lihat. Tidak butuh orang berdoa, ini kayak di awan-awan, ini kayak ada nampak, kayak ada Tuhan. Tidak perlu, ya kan? Karena semua mata akan melihat Dia. Karena itu berhati-hatilah dengan semua kepercayaan atau aliran-aliran yang mengatakan Yesus sudah datang, tapi dengan cara yang tidak kelihatan. Yesus sudah datang secara rohani. Pendiri saksi Yehova, Charles Taze Russell, itu pernah bikin nubuat bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali 1 Oktober 1914. Tapi begitu pas tanggal itu Tuhan Yesus tidak datang, dia mengatakan bahwa sebenarnya Tuhan Yesus sudah datang, tapi dengan cara yang tersembunyi, karena Dia tidak mendapati pertobatan di kalangan manusia. Maka Dia datang secara tersembunyi.
Nah, itu omong kosong besar itu. Berhati-hatilah dengan semua sekte-sekte yang hanya bicara tentang akhir zaman saja dan harus tunggu-tunggu saja. Seperti Mangapin Sibuya yang berapa puluh tahun yang lalu. Dan memalukannya banyak orang NTT paling banyak pergi ke sana. Jual sapi, kuda, kambing, sawah, rumah. Pergi ke Bandung sana. Tunggu-tunggu Tuhan Yesus tidak datang. Pulang ke sini sawah sudah tidak ada lagi. Tidak. Jikalau dia datang, tidak perlu orang memberitahu kita. Semua mata akan melihat dia. Sekarang saudara lihat Matius 24. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Jangan. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga. Jadi kalau ada, oh Mesias ada di sana, oh Tuhan sudah datang di sana, itu Mesias palsu. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu padamu. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Atau dia ada di kaca nako, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur, melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah pula kelak kedatangan Anak Manusia. Berarti Anak Manusia itu datang sama seperti kilat memancar dari sebelah timur, melontarkan cahaya ke sebelah barat. Ayat 28, di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Apa maksudnya? Sama seperti kilat memancar dari sebelah timur, melontarkan cahaya ke barat. Lalu muncullah beberapa penafsiran aneh bahwa kalau Tuhan Yesus datang kembali, dia datang dari timur. Di manakah timur? Papua. Maka Tuhan Yesus akan datang kembali dari Papua. Nah, itu penafsiran ada begitu yang aneh-aneh. Masalahnya di Papua ada timur atau tidak? Ada kan? Di timurnya Papua ada timur lagi atau tidak? Kalau bumi ini bulat, maka kita pun bisa jadi timur. Timur dari yang sana. Tapi yang sana juga timur dari yang sana. Tidak bermaksud di situ. Maksudnya adalah sama seperti kilat memancar dari sebelah timur, apinya, cahayanya ke barat. Kalau kilat memancar di langit, kamu lihat. Kalau kamu lihat, demikianlah kedatangan Anak Manusia, kamu akan lihat. Nah, coba lihat dulu William Robertson Nicoll. Kedatangan Mesias sejati yang diidentifikasikan dengan Anak Manusia dibandingkan dengan kilat untuk menunjukkan perbedaan antara dia dengan Mesias palsu sebagai yang terlihat. Jadi yang Mesias palsu itu tidak terlihat, yang ini terlihat. Dan menegaskan nasihat untuk tidak mempedulikan mereka yang mengatakan dia ada di sini atau dia ada di sana. Lalu apa artinya di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun? Bangkai di sini itu gambaran dari Kristus. Burung nasar itu burung yang matanya paling tajam kalau lihat bangkai. Biar bangkai ada di sana, burung nasar bisa lihat. Maka berarti seperti burung nasar bisa dan pasti melihat bangkai, demikianlah waktu Kristus datang pasti kita akan melihat dia. Jadi semua ini menegaskan bahwa waktu Kristus datang kedua kali, seperti dia terlihat waktu terangkat ke surga, demikian pula dia akan terlihat nanti. Tapi muncul persoalan, sekarang ini kalau sesuatu terjadi di langit Israel sana, kita bisa lihat dari sini. Waktu Iran kirim rudal ke Israel, saudara lihat? Kan itu di belahan bumi yang lain. Bagaimana bisa Kristus kalau datang ini, ya kalau dia datang, ada yang mengatakan bahwa dalam kepercayaan Yahudi, itu Kristus akan datang kembali, Mesias akan datang itu kembali di tempat yang waktu dia naik. Jadi dari Bukit Zaitun itu. Jadi di Bukit Zaitun itu, di bawahnya tuh ada lembah yang namanya Lembah Kidron. Jadi antara Bukit Zaitun di sini, lalu Bukit Muria di sini. Bukit Muria itu ada Bait Allah. Di antara dua bukit ini ada satu lembah. Lembah itu namanya Lembah Kidron. Di tembok Bait Allah yang sekarang itu, semua tembok terbuka. Pintu gerbang terbuka. Hanya satu pintu gerbang yang tertutup rapat-rapat tidak dibuka. Dan mereka percaya kapan Mesias datang baru buka. Di bagian bawah dari tembok itu turun ke Lembah Kidron, naik ke Bukit Zaitun, itu penuh dengan kuburan. Dan satu lubang kubur harganya 7,5 miliar kalau dirupiahkan. Satu lubang, dan hanya punya hak pakai 3 tahun. Jadi kalau Alfa mati, 7,5 taruh di situ, setelah 3 tahun, tidak peduli lu kemana, ganti orang isi. Harganya mahal. Kenapa mahal? Karena mereka percaya waktu Mesias datang, pintu gerbang emas itu akan dibuka, dan orang pertama yang masuk surga adalah mereka yang kuburannya terdekat. Kalau begitu benar, berarti kita yang kubur di NBD begini susah itu ya. Kubur di sini susah, kita terlambat masuk.
Jadi mereka percaya Yesus datang kembali, bukan Yesus, Mesias. Karena mereka tidak percaya Yesus adalah Mesias. Mereka percaya Mesias, tapi bukan Yesus dari Nazaret. Tapi kalau Mesias datang, turunnya di Bukit Zaitun. Nah, kalau dia turun di Bukit Zaitun sana, apakah kita yang tinggal di Epura bisa lihat? Mungkin menjadi kesulitan. Saya kutip kata-kata Pendeta Budi Asali. Pada kedatangan yang kedua, kedatangannya langsung akan terlihat oleh semua orang, sehingga tidak perlu lagi ada orang yang memberitahu ataupun diberitahu. Dulu waktu kuliah doktrin akhir zaman, ada yang bertanya kepada dosen, Pak Bob Ernie namanya, Pak, bagaimana Yesus datang di sana kita lihat di sini? Dosennya bingung. Ya juga ya. Mungkin kita semua akan lihat melalui dunia dalam berita. Karena waktu itu ada acara dunia dalam berita. Atau ada yang live streaming. Mungkin ya. Simak kata-kata Pak Budi Asari lagi. Ada orang yang menganggap bahwa hal itu tidak mungkin terjadi karena bumi ini bulat. Kecuali saudara berpaham bumi datar. Jadi kalau Yesus misalnya datang di kutub utara, bagaimana mungkin orang di kutub selatan bisa melihat dia? Saya menjawab begini, memang kalau Yesus datang di kutub utara, orang di kutub selatan tidak bisa melihat dia. Tapi pernyataan ini hanya benar jika kita menganggap bahwa hukum alam saat itu tetap berlaku. Yaitu bahwa sinar bergerak lurus. Mengingat bahwa hukum alam juga diciptakan oleh Allah. Tidak bisakah alam membuang hukum alam itu pada saat itu dan membuat sinar bergerak melengkung? Dengan demikian orang yang ada di kutub selatan bisa melihat Yesus sekalipun ia datang di kutub utara. Hukum alam Tuhan yang buat. Dia bisa melibas hukum alam. Menurut hukum alam, kalau lu berdiri di lantai 20, lu lompat, lu akan ke bawah. Tidak bisa lu lompat atau ke atas. Itu namanya jatuh ke atas. Ya kan? Karena hukum alamnya kita loncat pasti ke bawah. Tapi kalau hukum alam ini tiba-tiba ditiadakan, maka lu lompat, lu ke atas. Jatuh ke atas. Ketika hukum di alam ini tidak berlaku di luar angkasa, maka kita melayang kan? Orang ke sana kan melayang. Karena hukum alam tidak bisa berlaku di sana. Kalau Tuhan meniadakan hukum alam atau merubah hukum alam pada waktu kedatangan dia kedua, maka bukan hal yang sukar untuk semua mata melihat dia pada waktu dia datang kembali. Karena itu jangan aneh-aneh dan percaya segala macam hal omong kosong. Tuhan Yesus sudah datang di sini, sudah datang di sana dan segala macam. Tidak. Tidak perlu kamu diberitahu. Kamu pasti tahu kalau Tuhan Yesus datang. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara. Saat ini saya ada di sebuah desa di Kabupaten Kupang. Itu jaraknya kira-kira 4 jam perjalanan dengan mobil dari kota Kupang. Dan desa ini namanya Desa Bioba. Dan Bapak Ibu, selama beberapa tahun ini saya bersama dengan GKIN Revival Kupang maupun juga Yayasan Karya Bakti Esra Soru menaruh perhatian untuk pelayanan di desa ini. Dan di sini kami membangun sebuah sekolah untuk anak-anak SD, sekolah berasrama, dan juga mau membangun sebuah gedung tempat ibadah untuk orang-orang Kristen di tempat ini. Dan saudara, kalau saudara melihat di belakang ini adalah gedung sekolah yang kami sudah selesai membangun dengan 6 ruangan dan masih dipergunakan untuk murid dari kelas 1 sampai kelas 4, sementara 2 ruangannya dipakai untuk menjadi asrama buat anak-anak. Jadi di sekolah berasrama untuk anak-anak yang dilayani oleh Bapak dan Ibu Daniel yang sangat berpengalaman di dalam pelayanan berasrama. Nah, anak-anak yang menjadi murid-murid di dalam sekolah ini datang dari desa-desa sekitarnya, dan kami berharap bahwa ke depan itu ada menjadi pusat pendidikan Kristen di tempat ini. Sementara itu juga saudara, kami mau berencana membangun satu gedung kebaktian karena jemaat di sini belum mempunyai tempat kebaktian. Kalau saudara lihat, ini sudah ada tiang-tiang yang berdiri, dan kalau saudara lihat tenda biru di sana, itu kami masih beribadah atau masih berbakti setiap hari Minggu di bawah tenda ini, dan menjadi problem besar kalau hujan turun, ya. Nah, karena itu kami sudah berencana untuk membangun mulai minggu ini, kita sudah membangun dengan tiang-tiang ini, dan setelah itu tahap berikut akan atap supaya jemaat bisa beribadah di tempat ini, ya. Nah, ini kami dari Kupang bersama-sama dengan jemaat di tempat ini, dan pembangunan segera kami percepat karena dalam cuaca hujan semacam ini kasihan kalau jemaat berbakti lalu harus kehujanan. Nah, karena itulah saudara-saudara, saya Pendeta Esra Soru, saya meminta dukungan saudara-saudara semua, dukungan doa, dan kalau Tuhan menggerakkan saudara untuk ambil bagian di dalam pembangunan gedung kebaktian ini, saudara bisa menyalurkan dana bantuan saudara untuk pelayanan atau pembangunan gereja gedung kebaktian. Di layar saudara ini ada nomor rekening dari Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Silakan saudara berdonasi di sana dan memberikan catatan untuk
pembangunan gedung ibadah di Desa Bioba, Kabupaten Kupang ya. Nah, karena itu mari saya sekali lagi memberikan kesempatan buat kita. Mungkin kita punya banyak hal untuk kita dukung dalam pelayanan, tetapi kalau Tuhan memang menggerakkan saudara, mari ambil bagian bersama-sama dengan saya, GKIN Revival Kupang, dan Yayasan Karya Bakti Esra Soro. Biarlah jemaat Tuhan di sini boleh mendapatkan tempat yang baik untuk beribadah dan melayani. Tuhan memberkati saudara sekalian.